kenalin, nama aku Hafiza dan ini channel pertama aku BTW, jadi aku masih agak grogi, tapi aku berharap lewat channel ini aku bisa menghiburkan dan menambah mood kalian atau mengisi kegabutan kalian mungkin, walaupun aku kedepannya juga aku nggak tahu mau ngonten apa, tapi doain aja semoga aku bisa sukses kedepannya lewat channel ini. Hai, jadi video kali ini mau apa ya? Mau ngobrol-ngobrol aja deh tentang pertumbuhan gue. Jadi sebelum semua video-video kemarin gue upload kan sempet satu video nge-stuck tuh. Di video rambutnya masih pendek seginian, kayak kacamata. Sekarang kacamatanya udah ganti jadi kayak gini. Dan perkenalkan, nama asli gue Hafiza. Bisa manggil gue terserah apa aja, mau Pija, mau Fiza, mau Rian, Hafiza Febrianti Rian, dan nama channel gue Only Rian. Riannya itu diambil dari Rianti. Dan seorang anak yang ingin atau memiliki mimpi untuk dikenal banyak orang, dan suka ngelakuin hal-hal bodoh dulu malah ya, buat dikenal. Fun fact, gue suka banget tampil karena gue suka dimana semua perhatian, semua orang itu matanya sama gue, kayak walaupun mereka ngomongin gue yang A, yang B, atau mungkin ngomonginnya jadi kayak ngegibah, tapi gue suka karena mereka jadi kayak apa ya, mereka jadi melihat gue suka gitu. Dan di sini gue memiliki hobi ya, bukan bakat. Gue suka nulis, gue suka baca-baca novel, gue suka nulis novel, dan juga suka banget buat membuat drama gitu. Cuman belum bisa kayaknya kalau gue ngepost dramanya di sini karena masih ragu. Dan ini adalah novel yang gue buat. Ada juga masih beberapa novel yang dari dulu gue buat, tapi dulu tuh di buku tulis gitu. Nah, ya novel yang gue buat gue print sendiri, judulnya itu terbalik sini ya, ini Mirror, soalnya School or Hell. Ini novelnya sama sekali nggak gue publish, gue cuma bikin buat kesenangan diri gue sendiri. Dan sekarang juga lagi proses buat beberapa novel lagi. Ya, hanya anak yang bisa bermimpi, bahkan buat mimpi aja gue masih mikir. Makanya gue pengen terkenal. Kadang gue pengen gitu kayak bikin film, main film. Karena gue suka, gue mau, cuman emang mungkin belum waktunya atau mungkin emang bukan jodohnya, nggak tahu lah ya. Dan gue juga gak terlalu ahli dalam bidang akademik kayak IPA, IPS, matematika gitu-gitu. Gue bisa, cuman mungkin standar, nggak di bawah, nggak di atas, jadi kayak di tengah-tengah aja. Dan kadang juga masih butuh bantuan. Di sini gue buat video ini dikala gue umur 14 tahun di 2024, dan gue sekarang kelas 9 SMP. Dan alasan kenapa gue bikin video ini juga karena gue mau menyimpan memori-memori gue yang gue lakukan semasa muda atau masih bisa main-main gitu. Gue mau taruh di YouTube gue, biar gue kalau misalnya nanti gue udah dewasa, udah punya kehidupan sendiri, dan gue nggak bisa kumpul-kumpul lagi sama teman-teman, gue bisa ngeliat video-video itu buat mengenang. Dan mungkin emang aktifnya baru-baru ini karena emang baru yakin aja gitu buat bikin, karena dulu tuh malu banget. Dan mungkin dulu juga karena ada insecure sama dia sendiri. Cuma sekarang udah lumayan kayak gue bisa gitu.
gue nggak tahu pasti kenapa gue bikin videonya, cuman tiba-tiba ada kemauan tersendiri aja gitu. Gue bikin tanpa teks, gue tiba-tiba di otak gue kayak ayo coba bikin, lu public speaking sendiri, lu ngomong sendiri di depan kamera, yang siapa tahu bawa lu ke suatu keajaiban gitu. Dan ya mau biar gue jelasin dikit tentang diri gue bukan orang yang kaya, gue berada cuma cukup lah seenggaknya ya. Dan gue anak pertama dari 2 bersaudara, gue punya adik cowok. Dan fun fact, gue takut sama ketinggian, dan di situ letak gue yang paling kayak gue kenapa harus takut ketinggian. Dan gue nggak bisa sampai sekarang, gue masih belum bisa ngelawan rasa takut ketinggian gue. Bahkan buat naik tangga sekolah aja gue masih gemeter. Serius, gue nggak bisa naik turun tangga sendiri. Bukan sendiri sih, maksudnya kayak naik turun tangga tapi nggak ada pegangan di sampingnya tuh gue nggak bisa. Gue bakal takut, gue gemeter parah. Dan gue punya mimpi untuk jadi penulis terkenal. Seperti yang gue bilang tadi, gue mau main film, gue mau jadi penulis. Tapi rasanya buat saat ini itu bisa dibilang mustahil. Karena pekerjaan kayak gitu, pekerjaan diri kayak penulis gitu, mungkin bakal direndahin di sini. Karena nggak gitu bawa dampak banyak sih ya. Dan di sekolah gue saat ini, gue lumayan, kalau misalnya lagi ada acara, gue lumayan aktif buat bikin puisi atau ngomong sama guru atau ini a i u e o. Walaupun terkadang gue suka mikir kayak yang gue ngomongin tuh bener gak ya, gue salah ngomong gak ya. Tapi kayak ya udah lakuin aja, daripada lu mati penasaran, daripada lu udah gagal sebelum mencoba, lebih baik gue nyoba dulu. Dan gue juga pernah bikin drama di sekolah, drama buat seni-seni gitu dari sekolah juga sama teman-teman, dan gue nggak ada videonya sayangnya. Videonya udah kehapus, tapi memorinya masih di sini. Dan apa ya, niat buat nulis gitu-gitu terbentuk waktu gue kelas 6. Enggak, sebelum kelas 6 kayaknya. Waktu gue covid ya, dari zamannya covid. Dan waktu itu gue masih belum punya HP. Gue ada, cuman itu nggak bisa buat nulis ngetik di Wattpad atau di mana, itu nggak bisa. Jadi gue nulis di buku tulis. Gue masih ada bukunya, cuman gue males ngambil. Nanti kapan-kapan akan gue tunjukin kalau emang udah siap ya. Dan itu gue masih nulis kayak anak kecil yang bikin percakapan kayak pakai titik 2. Tapi di situ imajinasi gue mulai terbentuk. Akhirnya puncaknya adalah waktu kelas 7 gue bikin satu novel bareng-bareng sama teman gue. Dan teman gue salah satu lebih paham tentang novel tersebut. Dia bantuin kayak, nih nanti lu bikin trailer, nanti lu harus promosiin gitu. Sayangnya novelnya berhenti di tengah jalan karena emang masih anak kelas 7 yang belum terlalu mengerti bagaimana caranya. Dan semoga bisa gue rombak lagi dan gue bikin lagi, karena emang itu kenangan banget sih buat gue. Dan fun fact tentang diri gue lagi, apa ya, gue itu bisa berteman sama siapa aja asal dia jangan mulai ribut sama gue. Mungkin pengalaman gue sejauh ini sama teman ada baik ada buruknya, dan baik buruknya itu gue tetap simpen di dalam otak gue. Gue berharap setelah ini nggak ada lagi yang kayak gitu, tapi itu nggak mungkin, namanya pertemanan pasti ada saatnya untuk mereka bertengkar.
tapi gue berharap nggak akan meledak waktu kayak sekarang. Gue nggak bisa jelasin masalahnya apa, dan gue juga di sini kita harus saling maaf-maafan, tapi yang namanya masalah pasti butuh waktu buat sembuh ya. Gue punya teman-teman di SMP gue yang bisa dibilang baik banget sama gue. Dia bantuin gue, mereka support gue, mereka bantuin gue, mereka selalu nemenin gue kalau gue lagi di titik terendah, dan sebaliknya gue juga akan berusaha buat nemenin mereka, ngerti mereka, walaupun ya susah ya. Gue berharap pertemanan kayak gini tuh selalu ada dan ngiringin gue. Dan kami itu akrabnya waktu pas kelas 8. Waktu 2023-an kayaknya awal, lalu ke pertengahan, lalu ke akhir hingga sekarang. Mungkin sekarang karena beda kelasnya kan dirompak lagi, jadi kami tuh mungkin sekarang berkomunikasinya lebih ke lewat chat. Tapi semoga aja walaupun nanti sebentar lagi kita lulus, harapan gue yang banget semoga pas kita ketemu lagi nggak kayak orang nggak kenal. Tolong sapa, cukup senyum aja tuh, kayak panggil gitu, kayak Pija gitu. Dan gue berharap gue bisa reuni lagi sama mereka, karena pertemanan yang menurut gue serk banget gitu ya, membekas banget di ingatan gue itu pertemanan gue yang sekarang. Wah, bukan ya teman-teman gue yang dulu itu nggak berarti, bukan, tapi lebih seneng aja gitu sama yang sekarang. Mungkin karena kondisi yang kita juga udah dewasa dan bisa lebih banyak berkomunikasi gitu. Karena kalau anak kecil dulu kan pasti susah ya buat kemana-mana, paling kalau ketemu di sekolah doang, jadi nggak boleh main gitu. Kalau di sini gitu ya, doainlah semoga bisa jadi penulis. Seenggaknya gue pengen satu buku gue itu dikenal sama orang banyak dan bisa bikin orang-orang bahagia. Itu juga impian gue sih. Sebenarnya gue tuh bukan apa-apa dan gue nggak ada ucapan apa-apa di sini gitu. Gue bukan YouTubers, gue bukan TikTokers, konten kreator pun bukan. Gue cuman anak yang mau menyimpan memori-memorinya lewat YouTube ini. Karena gimana ya, jejak digital kan gak akan hilang ya. Jadi gue pengen kayak gue menikmati masa-masa gue dan gue post di sini sebagai kenang-kenangan. Karena yang kalau foto masih bisa gue cetak, tapi kalau misalnya video bakal susah banget gitu kan. Jadi kayak cuma itu doang sih, gue nggak bisa ngomong banyak. Gue cuma pengen kayaknya nerusin kayak gitu. Jadi kayak perkenalan pertama, terus habis itu perkenalan yang sekarang, terus ntar gue lanjutin lagi. Gue pengen lihat bagaimana perkembangan gue sejauh itu. Nantikan terus ya. Bye bye.